Halo semua, perkenalkan saya Adi Loka, selamat datang kembali di channel ini. Mentalitas korban atau victim mentality adalah suatu pola pikir di mana seseorang merasa bahwa dirinya selalu menjadi korban dari keadaan, nasib buruk, atau perlakuan tidak adil dari orang lain. Mentalitas ini dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan mental, hubungan interpersonal, dan kemampuan individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Dalam narasi ini, kita akan menggali lebih dalam tentang apa itu mentalitas korban, bagaimana ia terbentuk, serta cara mengatasinya berdasarkan penelitian dan pandangan tokoh-tokoh terkenal dalam psikologi. Pengertian mentalitas korban. Mentalitas korban mengacu pada kecenderungan seseorang untuk melihat dirinya sebagai korban dalam banyak situasi terlepas dari kenyataan objektifnya. Orang dengan mentalitas ini seringkali meyakini bahwa nasib buruk dan ketidakadilan selalu menimpa mereka dan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas hidup mereka. Mereka sering merasa tidak berdaya, cenderung menyalahkan orang lain atau keadaan atas kesulitan mereka, dan mencari simpati dari orang lain. Menurut Dr. Stephen Karpman, seorang ahli psikologi yang terkenal dengan model drama triangle, mentalitas korban adalah salah satu dari 3 peran dalam pola hubungan disfungsional, bersama dengan peran penindas, persekutor, dan penyelamat rescuer. Orang yang terjebak dalam peran korban cenderung menghindari tanggung jawab pribadi dan menempatkan beban pada pihak eksternal. Pembentukan mentalitas korban. Mentalitas korban seringkali terbentuk dari pengalaman masa lalu yang traumatis atau berulangnya situasi di mana seseorang merasa tidak memiliki kendali. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada pembentukan mentalitas ini meliputi 1. Trauma. Trauma masa kecil seperti pelecehan, pengabaian, atau pengalaman kekerasan dapat menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya dan terus-menerus merasa terancam. 2. Lingkungan sosial. Lingkungan yang mendukung pola pikir korban, seperti keluarga atau komunitas yang cenderung memfokuskan diri pada penderitaan dan ketidakberuntungan, dapat memperkuat mentalitas ini. 3. Kondisi mental. Gangguan mental seperti depresi atau kecemasan dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap perasaan tidak berdaya dan pandangan negatif terhadap diri sendiri. 4. Pola asuh. Orang tua yang overprotective atau terlalu kritis juga dapat berkontribusi pada pembentukan mentalitas korban dengan membuat anak merasa tidak mampu atau selalu salah. Dampak mentalitas korban. Mentalitas korban dapat memiliki dampak yang merugikan pada berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk 1. Kesejahteraan. Mental orang dengan mentalitas korban seringkali mengalami tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih tinggi. Mereka mungkin merasa terjebak dalam lingkaran negatif dan kesulitan melihat solusi untuk masalah mereka. 2. Hubungan interpersonal. Mentalitas korban dapat merusak hubungan dengan orang lain karena individu tersebut cenderung mencari simpati atau menyalahkan orang lain yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. 3. Pertumbuhan pribadi. Dengan menghindari tanggung jawab dan tidak mengakui kekuatan pribadi, orang dengan mentalitas korban mungkin melewatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Beberapa tokoh dan penelitian dalam bidang psikologi telah memberikan wawasan berharga tentang mentalitas korban dan cara mengatasinya. Berikut beberapa di antaranya. 1. Dr. Martin Seligman dan teori ketidakberdayaan yang dipelajari, Learned Helplessness. Dr. Seligman, seorang psikolog terkenal, mengemukakan konsep learned helplessness yang berkaitan erat dengan mentalitas korban. Dalam penelitiannya,
Seligman menemukan bahwa hewan dan manusia yang berulang kali mengalami situasi tak terkendali cenderung mengembangkan sikap pasif dan tidak berdaya. Penemuan ini menunjukkan bahwa pengalaman tidak berdaya dapat menyebabkan individu merasa tidak memiliki kontrol atas hidup mereka, sehingga berkontribusi pada mentalitas korban. 2. Carol Dweck dan teori mindset. Carol Dweck, seorang psikolog di Stanford University, memperkenalkan konsep fixed mindset dan growth mindset. Orang dengan fixed mindset cenderung percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan mereka tetap, sementara orang dengan growth mindset percaya bahwa mereka dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Mentalitas korban seringkali terkait dengan fixed mindset, di mana individu merasa terjebak dan tidak mampu mengubah keadaan mereka. Dweck menyarankan bahwa mengembangkan growth mindset dapat membantu individu melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. 3. Viktor Frankl dan logoterapi. Viktor Frankl, seorang psikolog dan penyintas Holocaust, mengembangkan logoterapi yang menekankan pentingnya menemukan makna dalam hidup, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dalam bukunya, Man's Search for Meaning, Frankl menguraikan bagaimana menemukan makna dan tujuan dapat membantu seseorang mengatasi perasaan tidak berdaya dan menjadi lebih tangguh. Frankl menyatakan bahwa meskipun kita tidak selalu dapat mengontrol keadaan eksternal, kita selalu memiliki kendali atas sikap kita terhadap keadaan tersebut. Cara mengatasi mentalitas korban. Mengatasi mentalitas korban memerlukan perubahan pola pikir dan pengembangan keterampilan yang memungkinkan individu untuk merasa lebih berdaya dan bertanggung jawab atas hidup mereka. Beberapa strategi yang dapat membantu meliputi 1. Membangun kesadaran diri. Langkah pertama dalam mengatasi mentalitas korban adalah mengenali pola pikir dan perilaku yang merugikan. Menyadari kapan dan mengapa seseorang merasa seperti korban dapat membantu mengidentifikasi akar masalah. 2. Mengembangkan empati dan pemahaman. Mempelajari cara memahami perspektif orang lain dan mengenali bahwa semua orang menghadapi tantangan dapat membantu mengurangi perasaan isolasi dan meningkatkan hubungan interpersonal. 3. Menerima tanggung jawab. Mengakui peran pribadi dalam masalah dan mencari solusi daripada menyalahkan orang lain atau keadaan dapat membantu membangun rasa kontrol dan pemberdayaan. 4. Mencari dukungan. Terapi atau konseling dapat memberikan dukungan dan alat yang diperlukan untuk mengatasi mentalitas korban. Terapis dapat membantu individu mengembangkan strategi coping yang sehat dan membangun pola pikir yang lebih positif. 5. Mengembangkan growth mindset. Seperti yang disarankan oleh Carol Dweck, mengadopsi growth mindset dapat membantu individu melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang daripada sebagai bukti kegagalan. 6. Menetapkan tujuan yang realistis. Menetapkan tujuan yang dapat dicapai dan merayakan pencapaian kecil dapat membantu membangun rasa percaya diri dan motivasi. Kesimpulan, mentalitas korban adalah pola pikir yang merugikan yang dapat menghambat kesejahteraan mental, hubungan interpersonal, dan pertumbuhan pribadi. Meskipun seringkali terbentuk dari pengalaman masa lalu yang sulit, mentalitas ini dapat diatasi dengan mengembangkan kesadaran diri, menerima tanggung jawab,
dan membangun pola pikir yang lebih positif. Penelitian dan pandangan tokoh-tokoh seperti Dr. Martin Seligman, Carol Dweck, dan Viktor Frankl memberikan wawasan berharga tentang cara mengatasi mentalitas korban dan menemukan makna serta pemberdayaan dalam hidup. Dengan usaha dan dukungan yang tepat, individu dapat melepaskan diri dari peran korban dan mencapai potensi penuh mereka. Video selanjutnya akan membahas sudut pandang yang lebih dalam. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa terinspirasi atau memiliki pengalaman serupa, silakan bagikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.